kali ia memanggil si empunya rumah. Tak ada sahutan. Tapi kemudian halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari RD Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Dengan hati yang masih berdebar, Sulis mencari kembali sesuatu yang ia pikir adalah potongan jari tadi. Sayangnya, setengah jam mencari, benda itu tak kunjung ia temukan. Ia sesungguhnya masih sangat ragu dengan penglihatannya. Apa itu memang jari tangan manusia atau hanya mirip semata? Ah, sudahlah. Mungkin itu ceker ayam yang dicampur saja, pikir Sulis. Ibu beranak satu itu bangkit dan membawa mangkuk yang berisi beberapa potong daging dan separuh nasi yang tak habis ia makan ke dapur. Selera makannya seketika hilang saat melihat benda yang mirip jari tadi. "Manis, manis," seru Sulis memanggil kucingnya, berniat memberikan sisa daging untuk kucing kesayangannya. Manis datang, sembari mengeong riang, mengendus mangkok yang diberikan Sulis di hadapannya. Bukannya malah melahap daging yang bagi Sulis amat nikmat itu, Manis malah terlihat mau muntah dan memutar tubuhnya. Sulis yang melihat tingkah laku kucing berbulu hitam lebat itu merasa heran. Tak pernah sekalipun Manis menolak daging apapun pemberiannya selama ini, karena kucing gembul itu memang doyan makan. Sulis mengambil kembali mangkuk yang berisi daging dan mengarahkan ke hidungnya, mengendus bau gula yang terasa berbeda, aroma amis yang masih terasa. Tak menunggu lama, ia segera melangkah ke arah dapur dan membuang sisa lauk yang tak ia makan begitu saja. Tanpa ia sadari, sepasang mata menatapnya dengan kilat amarah karena pemberiannya begitu saja ia buang. Darahnya mendidih seketika. Gagang sapu yang ia pegang dicengkram dengan geram. "Sialan, susah-susah dibuat, main buang. Awas kau Sulis," gumamnya geram. Parni melangkah girang, membawa keranjang hijau berisi beberapa bungkus gulai daging, hasil masakannya untuk mengelilingi kampung. Dengan wajah sumringah, Parni menawarkan dagangannya, tak lupa mencicipi dengan satu bungkus kecil tester yang dihadiahi pujian dari para tetangga dan calon pembelinya. Mereka memuji rasa dan juga harga yang cukup murah untuk ukuran gulai daging yang banyak. Dalam sekejap, jualan Parni ludes tanpa sisa. Ia melangkah riang menuju ke rumah. Selama setahun belakangan, semenjak suaminya mengalami sakit lumpuh,
Tak pernah ia memegang uang sebanyak hari ini. Berbagai asa ia ukir di dalam kalbunya, membeli beberapa jajanan yang selama ini dirindukan anak-anaknya. Selama ini, anak-anaknya hanya bisa menelan ludah saat melihat teman-teman seusianya menyantap makanan ringan. Mereka hanya bisa melihat tanpa mampu meminta, karena mereka tahu seberapa sulit hidup mereka. Jangankan untuk jajan, makan pun nasi bekas orang yang sudah tak termakan dan sudah berbau tengik. Tapi demi perut yang minta diisi, mereka menepis rasa dan bau yang terkadang membuat nasi tercekat di kerongkongan. Hidup bagi keempat anak Parni sangatlah keras. Untuk seragam sekolah pun mereka harus bergantian pakai. Jarak usia anak yang tak sampai 2 tahun membuat mereka bagai seumuran, bertubuh kurus dan juga hitam. Terkadang mereka membantu Parni mencari plastik-plastik bekas di sekitar kampung. Mereka anak-anak yang baik, yang mengerti bagaimana susahnya kedua orang tua di usia teramat belia. Tony anak pertama saja belum genap berusia 10 tahun. Dari memulung itulah, keempat anak itu saling menyuap jajan satu sama lain. Jajan yang bagi anak-anak seusia mereka itu gampang, amat susah bagi keempat anak Parni. Bukan Parni tak tahu bagaimana kegundahan keempat anaknya, tapi keadaan yang membuatnya hanya bisa diam sembari menitikkan air mata. Apalagi ketika melihat senyum terbit di wajah keempat buah hatinya saat berbagi sebungkus jajanan. Bukan hanya teriris, tapi ia akan rela menyerahkan nyawanya sendiri demi melihat kebahagiaan yang terpancar setiap hari. Saat melewati kuburan, Parni menghentikan langkahnya sejenak dan melihat kerumunan warga. Ia hendak mendekat demi mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat di mana ia menemukan ide cemerlang yang membuat kantongnya tebal seketika. Saat hendak mendekat, kakinya terasa amat gemetar. Isak tangis terdengar begitu menyayat hati, membuat batin keibuan Parni begitu saja terbit di relung hati. Ia memilih berlalu, bukan karena ia acuh, tapi ada ketakutan yang teramat sangat mengguncang jiwanya. Lebih baik menghindar daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Parni mempercepat langkahnya, melewati banyaknya warga yang ikut merasa penasaran dengan apa yang terjadi di dalam area pemakaman. Ia hanya ingin segera sampai rumah dan bertemu keluarganya tercinta. Sekitar 200 meter sebelum sampai rumahnya, Parni menyempatkan diri singgah di warung yang biasa jadi tempatnya berhutang. Seorang wanita yang hampir senja menyambut kedatangannya dengan muka masam. "Mau apa, Par? Hutang. Yang kemarin aja belum bayar," ujarnya ketus saat Parni masuk ke dalam warungnya. Parni mengepal kedua tangannya, geram. Jika saja tak berdosa, pasti untuk pertama daging dari wanita ini yang akan ia gulai. Parni menatapnya dan membayangkan jika lidah yang mengeluarkan ucapan kasar itu ia potong-potong dan dicampur dengan cabai rawit dan irisan bawang serta daun salam. Pastinya amat nikmat bila bercampur dengan nasi yang masih hangat. Malah ngelamun. "Udah gak boleh lagi ngutang," ucapan Nek Tima, sebutan warga pada wanita tua itu, membuat Parni tersadar. Ibu beranak 4 itu lantas menjawab, "Saya datang mau menyicil hutang. Besok akan saya lunasi, Nek. Janjinya, ini untuk menyicil hutang dan ini untuk membeli beras dan jajan."
Pak Harni menyerahkan beberapa lembar uang 10 ribuan. Tumben bisa nyicil utang dan beli beras. Biasa minta nasi bekas tetangga. Sindir Nek Timah. Darah Pak Harni berdesir saat mendengar nyinyiran Nek Timah. Betapa kejamnya ucapan yang dilontarkan wanita yang seharusnya lebih bisa menjaga lisannya. Sekuat tenaga ia menahan bulir yang menyeruak ingin tumpah saat itu juga. Namun, ia tetap bertahan. Janji hatinya suatu saat ia akan membuktikan pada Nek Timah siapa dirinya sebenarnya. Saya akan segera membayar semua hutang saya. Nenek jangan takut. Dan saya pastikan tak akan pernah satu kali pun meminta nasi lagi kepada tetangga, terutama pada nenek. Pak Harni menekan suaranya dan sedikit menyentak tangannya saat Nek Timah menyerahkan bungkusan belanjaan pesanan Pak Harni. Belum sempat menjawab, Pak Harni memutar tubuhnya dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan sesal yang teramat dalam di batin Nek Timah. Ia menyesal, terbawa emosi dan berucap kasar hingga tetangganya yang miskin itu terluka karena ulahnya. Wajah Parni menghangat saat buliran air mata itu tumpah begitu saja tanpa ia pinta. Ia segera menyekanya. Kehidupan yang keras kadang tak memberi celah untuknya, meski hanya sekedar menangis menyesali nasib. Senyum Parni terbit seketika setelah melihat keempat buah hatinya sedang menunggu di depan rumah dengan wajah yang penuh asa. Parni memandangi mereka dari jauh. Bukan hanya senyum, tapi sorakan girang yang membuat mulut Parni bergumam. Ibu akan melakukan apapun demi kalian, meski nyawa ibu jadi taruhannya. Tersiarnya kabar gulai daging Parni yang nikmat membuat banyak orang rela antri untuk mencicipi. Tak terkecuali Halimah, ibu dari Gito, alias mertua Parni. Desas-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah bergoyang menjadikan rasa penasaran kian membuncah di hati Halimah. Sore ini ia begitu antusias ingin berkunjung ke rumah menantu miskin yang selalu dihinanya itu. Sedikit memaksa anak gadisnya yang baru saja pulang bekerja. Mau apa sih, Mak? Biasanya lihat Mbak Parni aja sudah mau muntah. Sarina berdecak kesal. Tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. Mak penasaran, kata tetangga sebelah, masakan Parni itu enak. Mak, selama ini Mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sehari aja gak dibolehin ngasih jajan, apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari kasihan, Mbak Parni dan anak-anaknya pasti sering kelaparan. Desis wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan dengan sedikit menghentak. Ya karena Mama benci wanita miskin yang gak tahu malu seperti dia, bawa sial. Buktinya tuh abangmu lumpuh dan tak bisa bekerja. Makan tidur gak bisa ngasilin uang. Halimah malah naik pitam diungkit keburukannya. Semua itu takdir Allah, Mak. Mana kita bisa menolak? Mama kan juga punya banyak warisan. Kasihlah dikit untuk Bang Gito, biar Mbak Parni bisa pakai untuk modal usaha. Sari mencoba meluluhkan hati Halimah. Halah, menantu gak tahu diri macam itu. Jualan enak aja gak ada mikir mau kasih mertua. Dasar pelit. Cibirnya dengan wajah masam. Kalau aku punya mertua seperti Mama, juga aku ogah, Mak. Nganter nanti cuma dapat hinaan. Buat apa? Sari serta merta bangkit. Ia sebenarnya amat kesal dengan sifat mamanya yang pilih kasih. Giliran sama Dewi, menantu dari abang tertuanya, Diman, maknya amat baik.
itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan punya gaji yang hampir sama dengan gaji abangnya, Diman. "Dasar anak kurang ajar kamu. Kalau nggak mau nganter ya sudah, aku pergi sendiri." Mak memutar tubuhnya seraya menghentak kaki merajuk. "Ya sudah, Sari aja yang pergi. Mak tunggu aja di rumah." "Mama mau ikut." "Tapi Mak..." Sari akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari mata Mak yang melebar marah. Dengan sedikit menghela nafas, Sari melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamanya yang nampak bersemangat. Saat itu hari mulai senja. Terselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewati area pemakaman yang luas. Sari melenguh saat motor sudah bergerak menjauhi rumah. Sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya. Ada yang sesuatu di dalam hatinya. Ia bukan hanya sekedar ingin mencicipi masakan menantunya itu, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan anaknya. "Mak, kita pulang aja yuk. Hari mulai gelap. Mana jalanan sepi dan sebentar lagi masuk area pemakaman." Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasakan gelanyar aneh dan bulu kuduknya berdiri saat motor semakin dekat dengan area pemakaman. "Ah, sudahlah, takkan ada apa-apa." Halimah masih ngotot dan menolak pulang. Alhasil Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka meski hati menggerutu kesal. Sari menyipitkan mata saat ia melihat seseorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang bercakap-cakap terdengar lantang, membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya bergemuruh kencang. Sari yang didera rasa takut yang teramat sangat, tanpa sadar menggas motornya hingga laju motor sangat kencang. Halimah yang di belakangnya hampir saja terjungkal kalau saja ia tak sigap mencengkram baju kerja anak perempuannya itu. "Sari, jangan ngebut-ngebut!" teriak Halimah saat mereka sudah melewati area kuburan. Napas Sari tersengal-sengal. Beberapa kali ia menarik napasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat telah melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamanya, rungunya mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. Mak, pegangan." Sari kembali tancap gas karena ia yakin tak mungkin ada bayi di tempat yang penuh dengan pepohonan rindang dan ilalang yang tinggi. Karena di samping komplek pemakaman memang terdapat semak yang cukup luas. Sementara motor Sari saat itu melaju kencang, membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek makam menatapnya heran dan bertanya-tanya. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam areal makam dan kembali duduk di makam bersama orang yang berjaga. Mereka duduk sembari menyantap gorengan dan minum kopi, mengelilingi kuburan bayi yang baru dimakamkan sore tadi. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap dan itu membuat semua orang takut. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil binatang buas dan ada juga yang berpikir untuk ilmu hitam. Entahlah, karena semua masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sesampai di rumah Parni, Sari tak lantas turun. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke rumah ipar yang sudah sejak lama tak pernah ia singgahi karena dilarang keras mamanya. "Kamu gak turun? Ayo cepat, ini sudah malam."
Halimah menekan suaranya agar Sari mau menurut dan ikut ke dalam. "Mak duluan saja. Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anak Bang Gito," sahutnya mulai tenang. "Alah, ngapain susah-susah buat beli jajanan untuk anak-anak dekil bin kumel seperti mereka?" gerutu Halimah, berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. "Mak, biar begitu mereka cucumu. Sadarlah, Mak, sebelum hal buruk terjadi pada Mama." Tanpa menunggu jawaban mamanya, Sari memutar motor dan melaju dengan kencang menuju warung yang sempat ia lihat sebelum sampai di rumah abang nomor 2-nya itu. Halimah menggeram marah, merasa Sari tak mengindahkan ucapannya. Ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan rayap. Langkahnya terhenti sejenak saat tiba di depan pintu rumah menantu yang amat ia benci. Kalau tidak karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ia tak ingin sedikit pun untuk menginjakan kaki di rumah gubuk yang penuh debu seperti ini. Ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah. Tak ada sahutan. Tapi kemudian, halo para pendengar, nantikan kisah selanjutnya dari Gulai Daging Ibu. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.